got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertopik media massa dan sistem pemerintahan. Jangan lupa saksikan ya. A few moments later. Video kali ini kami akan membahas tentang pengertian media massa, pengertian sistem pemerintahan, hubungan media massa dan sistem pemerintahan, pengertian atau teori pers dan kemudian ada sistem pemerintahan di Indonesia, dan terakhir yaitu contoh media massa dan sistem pemerintahan. Jadi, di video kali ini kami akan membahas 6 topik tersebut. A few moments later. Topik pertama yang kami akan bahas yaitu media massa. Media massa merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Menurut Bugin, media massa didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara sinkron dan mudah diakses. Dalam arti, media massa adalah alat atau media untuk menyebarkan konten, hiburan, opini, informasi, komentar, dan lain-lain. A few moments later. Kemudian pembahasan tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sekelompok organ atau alat pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Efriza, pengertian sistem pemerintahan dalam arti sempit yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan eksekutif. Dalam arti luas, sistem pemerintahan dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya ke dalam garis yang bersifat horizontal dan vertikal. A few moments later. Jadi hubungan antara media massa dan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah. Media massa dapat memberikan informasi dan opini tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang pemerintah dan kebijakan yang diambil. Di sisi lain, pemerintahan juga dapat mempengaruhi media massa melalui regulasi dan pengaruh politik. Dalam beberapa sistem pemerintahan, media massa dapat menjadi alat propaganda atau kontrol sosial yang digunakan oleh pemerintah. Namun, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, media massa dapat menjadi alat penting untuk memperkuat kebebasan berbicara dan mendorong partisipasi publik dalam proses politik. Hubungan antara media massa dengan masyarakat adalah resiprok atau saling mempengaruhi. Negara memuat sebuah sistem media massa, lalu sistem ini akan memodifikasi masyarakat negara tersebut. Karena setiap negara itu berbeda, maka setiap sistem media massa di negara itu pun berbeda. Sehingga pola interaksi antara negara dengan media massanya terus-menerus berubah. Pola hubungan media massa dan pemerintah di suatu negara erat kaitannya dengan sistem dan struktur politik yang berlaku di negara di mana kedua lembaga tersebut berbeda. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa suatu sistem media massa akan mencerminkan falsafah politik negara yang bersangkutan. A few moments later. Ada 4 teori sistem pers Indonesia. Yang pertama ada teori otoriter. Menurut teori ini, media massa mempunyai tujuan utama mendukung dan mengembangkan kebijaksanaan pemerintah yang sedang berkuasa dan untuk mengabdi kepada negara. Tidak semua orang dapat menggunakan media komunikasi, kecuali mereka yang mendapat izin dari kerajaan atau pemerintah. Dengan demikian, media massa dikontrol oleh pemerintah karena hanya dapat terbit dengan izin dan bimbingan serta arahan pemerintah. Bahkan kadang-kadang dengan sensor pemerintah. Yang kedua ada teori liberal. Asumsi dasar teori liberal tarian adalah bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio dan akalnya. Manusia mempunyai hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat. Dalam hubungannya dengan kebebasan pers atau media massa, teori libertarian beranggapan bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya
untuk membantu manusia dalam usahanya mencari kebenaran. Manusia memerlukan kebebasan untuk memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu apabila disampaikan melalui pers. Dan yang ketiga ada teori tanggung jawab sosial. Dalam teori tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers atau massa dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya, dalam menyiarkan berita harus bersifat objektif atau tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dan dilarang menggunakan melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat. Dengan demikian, kontrol media adalah pendapat masyarakat, tindakan konsumen, dan etika dan profesi. Hal yang paling esensial dalam teori ini adalah media harus memenuhi kewajiban sosial. Jika tidak, masyarakat akan membuat media tersebut mematuhinya. Yang keempat ada teori Soviet totalitarian. Sesuai dengan namanya, teori ini lahir di Uni Soviet, kemudian berkembang di negara-negara komunis Eropa Timur dalam beberapa hal sama dengan apa yang diperbuat oleh Hitler dan dengan Nazinya dan fasisme di Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini. Teori Soviet totalitarian disebut juga sebagai teori komunis. Falsafah yang mendasarinya adalah ajaran Marxisme, Leninisme, Stalinisme, dan pembaruan pikiran-pikiran Hegel dengan cara tujuan utama teori ini adalah membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosial Soviet, khususnya keberlangsungan diktator partai. Dalam hal ini media massa merupakan alat pemerintah, merupakan bagian integral dari negara. Ini berarti media massa harus tunduk pada pemerintah dan kontrol pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai. Media massa dilarang melakukan kritik terhadap tujuan dan kebijakan partai. Karena media massa sepatutnya menjadi milik pemerintah, maka yang berhak menggunakannya anggota partai yang setia dan ortodoks. A few moments later. Sistem pers Indonesia. Selanjutnya, sistem pers Indonesia disebut sebagai pers Pancasila, sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Menteri Penerangan Republik Indonesia pada saat itu beserta jajarannya, yang juga disepakati oleh Insan Pers Indonesia. Media massa Indonesia sebagai suatu sistem terkait dengan aspek-aspek lainnya yang tertuang dalam keputusan Dewan Pers nomor 79/1974 yang intinya mengemukakan bahwa kebebasan pers atau media massa Indonesia berlandaskan pada yang pertama ada Pancasila konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR. Yang ketiga strategis, garis-garis besar haluan negara. Yang keempat ada yuridis, Undang-Undang Pokok Pers nomor 21 tahun 1982 masa mendatang ditambah dengan Undang-Undang Penyiaran yang sedang dalam proses pembuatan. Yang kelima ada kemasyarakatan, tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Yang keenam ada etis, norma-norma kode etik profesional. Pers Indonesia mempunyai kewajiban. Yang pertama, mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Yang kedua, memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, ada memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers. Yang keempat, membina persatuan dan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme atau diktator. Yang kelima, menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif posisioner yang terdapat pada Pokok Pers nomor 11 tahun 1982 pasal 21. Kebebasan pers Indonesia dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang 45 yang intinya mengemukakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada contoh media massa. Contoh media massa adalah yang pertama surat kabar. Surat kabar adalah media cetak yang bisa ditemukan di berbagai negara. Contoh surat kabar terkenal antara lain di New York Times, The Guardian, dan The Times of India. Surat kabar ini menyediakan berita opini, laporan khusus, dan informasi lainnya kepada pembaca. Yang kedua ada televisi. Televisi adalah media elektronik yang sangat populer di seluruh dunia. Stasiun televisi nasional seperti CNN, BNC, dan Al Jazeera yang menyediakan program berita, hiburan dokumenter, dan acara lainnya kepada pemirsa mereka. Yang ketiga ada radio. Radio adalah penyiaran suara yang masih digunakan secara luas. Beberapa saluran radio terkenal termasuk BBC Radio, NPR Radio Australia,
Radio menyediakan berita, musik, dan program lainnya kepada pendengarnya. Yang keempat, ada media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube telah menjadi platform utama di berbagai informasi berita, gambar, dan video. Mereka memungkinkan pengguna untuk terhubung, berinteraksi, dan berbagai konten dengan jutaan. A few moments later. Selanjutnya, contoh dalam sistem pemerintahan adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi atau sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat melalui pemilihan umum. Contoh negara dengan sistem demokrasi adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Kemudian sistem monarki, sistem pemerintahan ini di mana kekuasaan politik dipegang oleh seorang monarki atau keluarga kerajaan. Contoh negara dengan sistem monarki adalah Britania Rakyat, Swedia, dan Jepang. A few moments later. Kemudian ada contoh hubungan antara media massa dan sistem pemerintahan dapat di berbagai negara di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, media massa seperti CNN, Fox News, dan MSNBC seringkali membahas kebijakan pemerintah dan memberikan opini tentang kebijakan tersebut. Di Indonesia, media massa seperti Kompas, Tempo, dan Detik seringkali memberikan kebijakan pemerintah dan memberikan opini tentang kebijakan tersebut. Namun, hubungan antara media massa dan sistem pemerintahan dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan sistem pemerintahan yang ada. A few moments later. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.